Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Nana semuanya, selamat siang. Jadi, khusus kelas 12 F11, kita kaji sedikit sebelum pelaksanaan ASTS tengah ya, asesmen sematik tengah semester ganjil ini. Ibu sapa kalian di video ini. Jadi, Ibu jelaskan sedikit tentang peluang ya, peluang. Jadi, sebelum kita masuk ke sini, mari kita diskusi sedikit. Nah, jika ada di antara kita atau kamu yang sering melempar uang logam, nah kira-kira apa hasilnya? Nah, ada sisi muka, ada sisi angka. Nah, kemudian bagaimana kita bisa memprediksi peluang kejadian muncul sisi muka atau sisi angka itu? Nah, apakah keberuntungannya bisa kita hitung? Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan bahwa tujuan pemeliharaan ini nantinya adalah untuk memahami konsep peluang atau probabilitas, kemudian bagaimana peluang kejadian yang sederhana dulu, kita kenali dulu sebelumnya ruang sampah atau ruang contohnya. Kemudian adakah peluang itu bisa kita gunakan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian bagaimana nanti menentukan potensi harapan ke suatu kejadiannya. Jadi itu kira-kira ya Nanda semuanya. Kita lihat yang pertama dulu tentang peluang. Jadi peluang ini seringkali kita bahas-bahas, kita sebut ya di kelas 9 barangkali Anda semuanya nanti pernah ya belajar tentang peluang kejadian sederhana. Itu sering sekali itu ada menggunakan dadu, menggunakan uang logam, dan lain-lainnya. Jadi di sini kita lihat bahwasanya peluang itu banyak sekali digunakan dalam berbagai kehidupan kontekstual kita, dalam perkiraan cuaca, atau dalam peluang mendapatkan angka genap saat pelemparan dadu. Itu contoh sederhana saja ya. Nah, untuk ruang sampel, itu kira-kira itu adalah semua kemungkinan yang mungkin terjadi ya Nana semuanya. Di pada saat melempar satu uang koin tadi, itu ruang sampelnya ada angka dan gambar. Nah, ya ini ada GG. Di karena ada dua sisi. Kalau kita lempar satu kali, sedangkan untuk dadu, itu sisinya ada 6. Kalau kita lempar satu kali, itu ruang sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ruang sampelnya berjumlah 6. Nah, kemudian yang kejadian itu apa? Kejadian itu adalah semua himpunan bagian dari ruang sampel. Jadi ruang sampel kita yang seperti tadi ya, tadi contoh tadi di dadu itu kalau kita lempar satu kali, jadi ruang sampelnya atau ruang contohnya ada apa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Nah, yang kejadiannya misalnya bagian dari ruang sampel tersebut. Misalnya kejadian mendapatkan angka genap. Nah, pada dadu tadi angka genapnya apa? Adalah 2, 4, 5. Paham ya? Oke. Nah, jadi ada cara kita menentukan konsep peluang rumusan peluang ini. Nah, secara teoritisnya, ketika ada satu kejadian A, maka peluang kejadian A itu akan sama kita cari dengan perbandingan antara banyaknya kejadian A yang terjadi, kejadian yang tadi ya, per ruang sampel, kemungkinan semua kejadian. Jadi, kejadian apapun, kalau ingin kita cari peluangnya itu akan kita cari dulu mana ada berapa kejadiannya per kemungkinan semua kejadian yang mungkin terjadi atau ruang sampel. Nah, misalnya gini, kita kembalikan ke dadu kita tadi. Kita ada satu dadu ya, kita lempar satu kali. Nah, ditanya peluang mendapatkan angka 3. Tadi kita udah bahas, bahwasanya ruang sampel itu untuk satu dadu yang dilempar satu kali itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada berapa Nana semua ruang sampelnya? Ya ada 6. Nah, kejadian muncul 3 itu hanya di sini satu aja, 3. Nah, peluangnya gimana? Yaitu banyaknya kejadian tersebut per ruang sampel 1/6. Atau kalau kita dekatkan dengan persentase itu 16,6. Atau kalau kita buatkan pecahan biasanya itu 16,67 per 100. Jadi peluang itu bisa dalam bentuk pecahan biasa, dalam bentuk desimal, atau dalam bentuk persentase. Oke ya. Nah, ini contoh kedua Nanda sebenarnya. Tadi untuk yang dua dadu, sekarang kita lihat coba yang dua dadu. Hmm. Kalau dua dadu dilempar bersama-sama, tentu kalah peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 7. Nah, berjumlah 7 ya. Nah, ini kalau ada dua dadu, berarti kita cari dulu semua kemungkinan terjadinya atau ruang sampelnya. Ini misalnya untuk mata dadu 1. Nah, ke kolom. Nih, yang mata dadu 2-nya di ini. Jadi 1,1 ini artinya 1 muncul pada mata dadu 1, 1 muncul pada dadu 2. Nah, berapa sih
peluang muncul mata dadu berjumlah 7. Untuk kita data semuanya ya, Nanas ya. Mana yang berjumlah 7? Yang berjumlah 7 ini adalah 1, 6. Muncul mata dadu 1 pada dadu 1 dan 6 pada dadu 2. 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, dan 6, 1. Nah, ada berapa semuanya ini? Ya ada 6. Jadi kejadian muncul mata dadu berjumlah 7 pada dua dadu yang kita lempar satu kali itu ada 6. Nah, sedangkan uang sampahnya berapa semua ini? Yuk kita hitung semuanya. Nah, ini ada berapa ini? Ada 36 buah. Nah, berarti kita bisa mencari peluang kejadian muncul mata dadu berjumlah 7. Gimana caranya? Banyaknya kejadian muncul mata dadu berjumlah 7 per uang sampel. 6 per 36. Atau kalau kita sederhanakan menjadi 1/6. Oke, nah sedikit lagi ada istilah yang juga tak kalah pentingnya berhubungan dengan peluang yaitu frekuensi harapan. Nah, apa itu frekuensi harapan? Itu menunjukkan banyaknya satu kejadian yang diperkirakan, yang ditaksir muncul dalam sejumlah percobaan, sejumlah perulangan. Nah, kalau kita singkat ini FH, satu kejadian A itu sama dengan banyaknya kali perulangan, kali dengan peluang kejadian yang bersangkutan. Nah, misal begini, pada pelemparan sebuah koin, apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, berapa harapan munculnya mata sisi gambar? Nah, satu uang logam kita lempar satu kali, maka sisinya yang akan muncul itu sisi gambar atau sisi angka. Nah, yang kejadian gambar yang mana? Ini kan satu cuma. Iya, tuh. Sehingga peluang muncul gambarnya itu 1/2. Kenapa 1/2? Karena ruang sampel kita tuh ada 2. Nah, frekuensi harapan muncul mata dadu, frekuensi harapan muncul gambar itu akan sama dengan peluang muncul gambar kali banyaknya perulangan, percobaan. Ini N ini. Seberapa itu? Ya setengah kita kali perulangannya tadi berapa semuanya? 30, 30 kali. Jadi dapat 15 kali. Maksudnya gimana? Jadi untuk jika satu uang logam kita lemparkan 30 kali, maka kira-kira muncul sisi gambar itu sebanyak 15 kali. Oke, mulai paham ya? Nah, tadi kita udah bahas jadi di mana saja penerapan peluang ini kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada nanti dalam statistika dan data. Bagaimana memprediksi tren ekonomi. Nah, bisa nanti dalam untuk kesehatan, berupa peluang kesembuhan pasien. Atau bisa nanti dalam permainan dan taruhan, atau game, dalam lotre, dadu, dan sebagainya. Atau dalam perkiraan cuaca. Di perkiraan cuaca ini, saya tadi memprediksi hujan berdasarkan data atmosfer dari BMKG ya. Nah, kan kita berlatih ya, berarti ini misalnya begini, sebuah kelereng diambil secara acak dari sebuah ketong yang bersih 8 kelereng merah, 5 kelereng putih, dan 3 kelereng biru. Nah, tahu kan ada semuanya berapa peluang terambilnya sebuah kelereng merah. Nah, kita gunakan konsep tadi ya. Untuk mengambil sebuah kelereng merah, berarti kejadian kelereng merahnya ada berapa? Lihat semuanya kelereng merah ada berapa di sini. Kemudian nanti kita bandingkan dengan iya, dengan semua kelereng yang ada di kantong. Kedua, misalnya kita ambil nih. Nih, ada 3 mata uang logam sekaligus. Nah, tadi kan satu uang logam. Kalau 3 mata uang logam sekaligus, jika kita apakan, dilemparkan. Nah, kalau ditanya peluang munculnya paling sedikit satu sisi gambar. Nah, berarti kita harus cari dulu ruang sampelnya. Ada berapa ruang sampelnya ini? Nah, kalau satu uang logam kita lempar satu kali, itu kira-kira kejadiannya adalah muncul sisi angka tadi, nah, si gambar. Nah, kalau 3 uang logam kira-kira ada berapa? Nah, oke, anak-anak semua, selamat berlatih ya. Boleh kamu lihat panduan modo yang ada. Semangat belajarnya, karena kajian kita nanti dari kaidah pencacahan sampai peluang di asesmen tengah semester ini ya. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.